Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewa Agung Brian PB dengan NIM C01124168 dari kelompok 8 Praktik Histologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tulang rawan dan juga tulang kompakta sebagai tugas garis dari praktikum tulang dan juga tulang rawan. Yang pertama saya akan menjelaskan tulang hialin. Strukturnya terdapat dua bagian, yaitu bagian kondrium dan juga perikondrium. Perikondrium terdiri dari lapisan fibrosa dan juga lapisan kondrogenik. Pada lapisan fibrosa terdiri atas sel-sel fibroblast, dan pada lapisan kondrogenik terdapat sel kondroblast. Nah, di dalam kondrium terdapat sel-sel kondrosit, yang di bagian rongganya terdapat lakuna, dan juga terdapat matriks interteritorial yang terdapat pada bagian yang agak jauh dari bagian sel kondrositnya, dan terdapat matriks teritorial yang terdapat di dekat bagian sel kondrosit. Jadi terdapat matriks interteritorial dan juga teritorial. Nah, selanjutnya selain itu terdapat sel yang menggabungkan seperti ini, agak tergabung, yaitu merupakan sel isogenik atau sel nest, yang biasanya terdiri atas 2 sel atau 2 sel sampai 4 sel. Saya rasa cukup untuk tulang rawan hialin. Sediaannya itu terdapat pada trakea dan pewarnaannya itu HE. Selanjutnya tulang rawan elastis. Nah, tulang rawan elastis dan tulang rawan hialin itu hampir sama, namun yang sedikit membedakan itu pada tulang rawan elastis terdapat serat-serat yang di antara matriksnya. Kurang lebih sama untuk strukturnya, terdapat sel kondrosit yang di bagian rongganya terdapat lakuna. Selain itu, nah, untuk di bagian matriksnya ini merupakan serat elastis. Selanjutnya untuk di bagiannya sama, terdapat juga sel nest atau sel isogen, terdapat juga lapisan fibrosa dan juga lapisan fibrosa dan juga lapisan kondrogenik, terdapat juga sel fibroblast yang agak gelap sini, dan juga lapisan kondroblast. Kurang lebih sama, namun yang membedakan itu yang sudah saya jelaskan. Ini untuk tulang rawan elastis, pewarnaannya HE, dan untuk sediaannya itu di epiglotis. Selanjutnya tulang rawan fibrosa atau fibrokartilago. Untuk tulang rawan fibrosa itu terletak pada diskus intervertebralis, dan pewarnaannya itu HE. Terdapat juga sel kondrosit, nukleusnya. Saya juga menjelaskan tadi, untuk nukleusnya juga terdapat pada tulang rawan hialin, tulang rawan elastis dan juga tulang rawan hialin terdapat nukleus. Di sini juga terdapat lakuna yang rongga-rongganya ini. Terdapat juga matriksnya, merupakan serat kolagen. Selanjutnya terdapat juga sel isogen yang sudah saya jelaskan, sel nest. Kurang lebih itu yang bisa dijelaskan dari tulang rawan fibrosa. Selanjutnya tulang kompakta. Ini merupakan tulang potongan melintang. Untuk strukturnya terdapat sistem Havers, yang di dalamnya terdapat kanalis Havers yang berbentuk bundar ini. Di bagian luarnya yang agak gelap, bintik-bintik ini merupakan lakunanya. Selanjutnya untuk garis-garis vertikal itu merupakan kanalikuli. Untuk garis-garis yang menyambungkan antara lakuna itu merupakan lamel konsentris. Dan selanjutnya untuk bagian luar dari sistem Havers, yang bagian yang tidak termasuk sistem Havers itu merupakan lamel interstisial. Selanjutnya terdapat kanalis Volkmann yang menghubungkan antara kanal Havers dan kanal Havers lainnya. Selanjutnya
saya rasa itu yang bisa saya jelaskan dari pertulangan kompakta. Tulang kompakta ini merupakan tulang-tulang penyusun dari tubuh yang tulang-tulang panjang seperti femur. Itu warnanya ini small stain. Untuk selanjutnya ini merupakan pertulangan enkondral. Terdapat 5 bagian, yaitu zona istirahat, zona proliferasi, zona maturasi, zona kalsifikasi, dan zona osifikasi. Nah, pada zona istirahat itu belum terjadi proses pembelahan sel, atau masih dalam bentuk masih istirahat sel-selnya seperti sel kondrosit. Nah, pada masuk zona proliferasi mulai membelah dan mulai membentuk. Selanjutnya pada zona maturasi sudah membentuk bulat-bulatan yang menumpuk dan mendewasakan diri selnya, seperti namanya maturasi. Selanjutnya pada kalsifikasi, sel yang lama mati, dan pada zona osifikasi, zona terakhir itu sel yang baru menggantikan sel yang lama, osteoblast, dan terbentuklah pertulangan baru. Saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.